Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan Bahasa Indonesia pada hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kepada Ahtar, silakan dipimpin doanya. Ya Pak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak akan absen dulu. Silakan, tadi Bapak sudah share absennya di Google Drive. Silakan kalian isi absennya, karena nanti kalau tidak diisi, ya Pak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ini Bapak ada video tentang motivasi. Silakan kalian simak ya videonya. Nanti silakan kalian jelaskan apa sih kira-kira isi dari video motivasi tersebut. Dari video motivasi tadi, ada yang bisa menjelaskan apa sih isi dari video motivasi tersebut? Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Ya Pak. Ya, silakan Fitri. Video itu berisi tentang betapa besar Kita pelajari hari ini. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita lihat di PowerPoint ya. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 4.6. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, ya sebelum kita masuk ke materi ini, sebelum kita bahas, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang struktur teks eksposisi dan juga ciri-ciri teks eksposisi. Di sini siapa yang mau menjelaskan tentang struktur teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi? Ya, silakan. Ada yang masih ingat? Coba Bapak tanya Zul. Zul, coba jelaskan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu. Nah, itu materi pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, pada pertemuan yang lalu Bapak sudah perintahkan ke kalian untuk mencari informasi atau mencari materi tentang teks eksposisi. Apa kaidah kebahasaan teks eksposisi? Ada yang bisa menjelaskan apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi? Ayo silakan. Ya, silakan. Siapa ini? Maisa ya? Ya. Ya, Maisa silakan jelaskan. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksposisi? Kaidah kebahasaan teks eksposisi pronomina, nomina, verba, dan konjungsi. Ya, betul ya. Jadi kaidah kebahasaan teks eksposisi betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Maisa, yaitu ada yang pertama ada pronomina, kemudian yang kedua ada nomina, selain ada nomina juga ada verba. Yang pertama kita bahas satu-satu ya, apa yang maksud dengan pronomina? Ada yang bisa menjelaskan apa yang maksud dengan pronomina? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa ini yang jawab? Ini Pak. Ya, silakan Andini. Pronomina adalah teks eksposisi sering mengandung kata seperti Anda, dia, mereka, saya, itu, sana, situ, dan se. Saya Pak. Ya, silakan Akhtar. Verbat adalah kata kerja yang menyatakan satu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian. Iya, betul ya. Verba itu adalah kata kerja. Ya, contohnya apa? Contoh berlari, memukul, seperti itu ya. Oke. Setelah kita bahas kaidah kebahasaan teks eksposisi, selanjutnya adalah tentang langkah-langkah di dalam menyusun teks eksposisi.
Ya, silakan ada yang mau menjelaskan apa saja sih langkah-langkah di dalam menyusun teks eksposisi? Langkah-langkahnya apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan aja. Menentukan topik, menentukan tujuan, Ya. memilih data, kesimpulan, pembahasan kerangka, membuat kerangka. Iya, oke, betul ya. Kalau sudah jelas, untuk selanjutnya adalah kita akan bekerja secara kelompok. Bapak akan bagi kelompok untuk kalian. Nah, ini silakan dilihat kelompoknya ya. Kelompok pertama ini ada Akhtar, kemudian ada Raihan, Andini, Talah, dan Aisyah. Ya, sebentar. Kemudian kelompok nah ini Bapak akan tayangkan video tentang contoh teks eksposisi supaya kalian tidak bingung dalam membuatnya. Ya, silakan disimak ya teksnya. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan per hari. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi itu ya, sudah Bapak tayangkan video tentang teks eksposisi ya. Tadi sudah lengkap sekali bagian-bagiannya. Ada bagian tesis, bagian pembuka, kemudian bagian argumentasi pendukungnya, dan ya. Nah, sekarang kita saatnya untuk melihat video yang akan kalian jadikan acuan untuk membuat teks eksposisi ya. Silakan, ini sudah LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Silakan, ini Bapak sudah bagikan ya LKPD. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India tengah jadi sorotan dunia. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab tsunami COVID-19 di India adalah mutasi virus corona B1617. Varian B1617 merupakan varian baru virus corona yang pertama kali diidentifikasi di India pada Desember 2020. Varian ini disebut juga dengan mutan ganda karena mengandung dua mutasi virus yaitu L452R dan E484Q. Mutasi L425R dikhawatirkan dapat meningkatkan transmisi virus dan mengurangi kemanjuran antibodi. Sementara mutasi E484Q dikhawatirkan akan membuat virus memiliki pengikatan sel yang lebih baik dibanding sebelumnya yang berpotensi menghindari kekebalan. Grace C. Roberts, seorang virolog di Queen's University Belfast, dalam tulisannya di The Conversation mengatakan varian ini mungkin dapat menyebar lebih mudah daripada bentuk virus sebelumnya, karena mutasi L425R yang dibawanya memengaruhi protein lonjakan virus. Baik ya, ini kita lanjutkan lagi, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan bagi kelompok yang tadi sudah Bapak bagi, kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nanti Bapak akan masukkan kalian ke dalam breakout rooms. Silakan kalian diskusi nanti membahas tentang Akhtar gimana, udah ketemu bagian tesisnya? Bentar Pak, yang tentang COVID itu tadi kan Pak? Ya, yang tentang COVID. Insya Allah. Ya bisa ya Pak.
Ya, bagian tesisnya jangan lupa ya, bagian tesis, kemudian argumen pendukung, dan bagian penegasan ulangnya ya. Jadi kalian analisis, identifikasi videonya tadi ya harus cermat. Bagian-bagiannya jangan sampai tertukar. Bagian yang awal, ya bagian tengah dan bagian terakhir. Oke ya. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Bagaimana? Sudah semua ya? Silakan diaktifkan kembali kameranya. Kameranya. Ya. Baik, bagaimana? Sudah selesai Vicky membuat teks eksposisinya ya? Sudah semua ya? Ya, oke. Kalau sudah, silakan kalian presentasi hasil diskusinya di sini. Bapak minta dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Saya aktor dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 ya. Hasilnya adalah teks eksposisi yang berjudul Mengenal Mutasi Corona B1617 yang memicu tsunami COVID-19 di India. Ya. Lonjakan kasus corona yang terjadi di negara India sedang mendapatkan sorotan dunia. Hal ini disebabkan oleh mutasi virus COVID B1617. Silakan sekarang kelompok 2. Tesis saya itu adalah argumentasi ya. Menurut Grace Robert, mutasi virus jenis ini dapat menyebar lebih cepat dibandingkan dengan varian jenis lain. Ya, oke, bagus ya. Silakan lanjut kelompok 3. Sebab variasi jenis ini penularannya lebih cepat dengan varian jenis lainnya. Diharapkan pemerintah Indonesia lebih ketat dalam menjalankan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Ini Bapak ada evaluasi atau PR kayak gitu ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Ini ada 5 soal, silakan kalian isi masing-masing soal ini, kemudian kalian kumpulkan di hari ini, hari Senin. Silakan kalian kumpulkan di hari Rabu ya, paling lambat jam 12 siang. Oke ya. Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, Bapak akan sedikit merefleksi materi pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada yang mau menjelaskan materi hari ini, menjelaskan tentang apa saja? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Argi. Saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pembahasan teks eksposisi dibagi menjadi 4. Pronomina, nomina, verba, konjungsi. Pronomina, teks eksposisi sering mengandung kata ganti seperti saya, Anda, dia, mereka, itu, ini, sana, situ, dan sebagainya. Nomina merupakan yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Baik, Bapak rasa pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Silahkan Ahtar pimpin doa kembali. Istaidu udul jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian Bapak minta maaf apabila banyak kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.